Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Evita Soraya, dosen pada program studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya susun sebagai bagian dari bukti kinerja pengajar dalam proses pemenuhan dokumen PDD UKT PT. Pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Semester genap 122, saya diberikan kesempatan mengajar mata kuliah dasar-dasar kurikulum, manajemen pemasaran jasa pendidikan, dan perkembangan peserta didik. Saya akan menyampaikan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen pemasaran jasa pendidikan. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar pemasaran dalam konteks lembaga pendidikan sebagai organisasi penyedia layanan jasa. Mahasiswa diajak memahami lingkungan organisasi, bauran pemasaran jasa pendidikan, perilaku konsumen, kualitas layanan, kepuasan pelanggan, serta etika dan tanggung jawab sosial. Mata kuliah ini juga memberikan ruang untuk praktik perancangan strategi pemasaran dan analisis pasar pendidikan. Mata kuliah ini mata kuliah wajib, mahasiswa harus menempuh mata kuliah sebanyak 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, menjelaskan konsep dasar pemasaran jasa dan pemasaran jasa. Yang kedua, menganalisis lingkungan pemasaran dalam pendidikan. Yang ketiga, menyusun bisnis plan lembaga pendidikan. Yang keempat, menetapkan segmentasi, targeting, positioning, pasar jasa pendidikan. Yang kelima, menganalisis bauran pemasaran jasa pendidikan 7P. Yang keenam, merancang produk pemasaran jasa pendidikan. Yang ketujuh, menghitung harga jual jasa pendidikan. Yang kedelapan, merancang strategi dan produk promosi pemasaran jasa pendidikan. Yang kesembilan, mengukur kualitas jasa pemasaran dan kepuasan pelanggan. Yang kesepuluh, menjelaskan etika dan tanggung jawab sosial dalam pemasaran jasa pendidikan. Yang terakhir, yang ke-11, melakukan marketing research dan marketing intelijen. Komponen penilaian untuk mahasiswa, yang pertama tugas pertama itu 10%, tugas yang kedua 10%, tugas yang ketiga 15%, keaktifan dan partisipasi 15%, ujian tengah semester itu 20%, dan yang terakhir ujian akhir semester 30%. Mahasiswa diminta untuk mencari referensi dari buku-buku nasional maupun internasional dan artikel ilmiah terkini yang relevan dengan praktik pemasaran jasa pendidikan, baik dari jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Proses pembelajaran berlangsung secara interaktif dan berbasis proyek dengan pendekatan studi kasus, diskusi kelompok, simulasi perencanaan strategi pemasaran. Berikut ini adalah cuplikan singkat proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, yang sudah tadi sarapannya apa? Telur, bubur ayam, bubur kacang? Ayam. Bubur ayam. Oke, ya. Teman-teman, kita hari ini materi tentang promosi jasa pendidikan ya, pertemuan ke-13. Tapi sebelum kita memulai pertemuan kita lebih lama lagi, lebih panjang, lebih lanjut lagi, kayaknya ada baiknya kita berdoa dulu yuk teman-teman. Menurut kepercayaan masing-masing agar perkuliahan kita berjalan lancar ya. Informasi yang kita dapatkan itu membawa kita kemanfaatan ke depannya. Untuk itu berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Oke. Teman-teman, promosi jasa pendidikan.
Tapi saya tidak mau menggiring teman-teman untuk pembahasan promosi jasa pendidikan terlebih dahulu ya. Tapi saya ingin membahas terkait dengan pertemuan kita minggu kemarin ya. Sesuai dengan RPS ya, RPS minggu kemarin pertemuan ke-12 dan membahas tentang apa teman-teman? Tentang apa minggu kemarin pembahasan kita? Kebijakan harga jual jasa pendidikan. Ya, kebijakan harga jual pendidikan ya. Oke, itu pembahasan minggu kemarin. Saya tanya lagi, ada yang masih mengingat diskusi kita di minggu kemarin? Kelompok membahas tentang apa saja? Penguatan dari saya tentang apa saja? Ada yang ingat? Siapa yang mau coba? Oke, silakan. Komponen biaya apa saja? Komponen biaya apa saja? Oke, lalu mau ditambahkan lagi? Itu metodenya. Metode-metodenya. Dan selanjutnya apa yang kita bahas? Langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya juga. Ada berapa langkah sih? Berdasarkan catatan saya itu ada 3 langkah, Bu. Oke, ada 3 langkah. Disebutkan boleh? Yang pertama itu hitung biaya tetap persiswanya. Oke. Lalu ada total biaya persiswa dan Ya. yang terakhir itu tambahkan margin hingga 20%. Oke, jadi ada 20% ya pembahasan kita di minggu kemarin 20%. Dan ada perhitungan-perhitungannya juga kan, gitu ya. Sampai dengan pada saat nanti teman-teman membuka lembaga pendidikan per anak nih dikenakan berapa juta sih atau berapa ratus. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas sampai kepada perhitungannya ya. Oke, masih ingat semua ya teman-teman tentang pembahasan kita minggu kemarin. Oke? Oke, kalau masih ingat, kita lanjut saja yuk ke materi yang baru, yaitu promosi jasa pendidikan. Ya, promosi jasa pendidikan, apa yang teman-teman ketahui tentang promosi jasa pendidikan? Ada yang tahu teman-teman tentang promosi jasa pendidikan? Menurut versi teman-teman ya, kita nggak usah melihat dari versi para ahli, tapi dari teman-teman saja. Promosi jasa pendidikan, apa itu promosi? Ya, silakan. Cara memasarkan jasa pendidikan supaya orang tertarik dengan Oke. jasa pendidikan. Oke, jadi caranya ya, cara memasarkan, mempromosikan atau memasarkan agar orang tertarik gitu ya dengan produk yang kita. Ya, oke. Ada lagi yang mau menambahkan teman-teman? Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk memperkenalkan, memasarkan, dan menarik calon peserta didik terhadap program atau layanan pendidikan yang ditawarkan. Oke, sip. Good. Satu lagi mungkin? Ya, silakan. Tadi kan dua teman saya udah jelasin kalau itu untuk mempromosikan lembaga pendidikan gitu ya. Tapi sebenarnya khususnya itu pasti lembaga pendidikan itu harus memberitahu terkait keunggulan dari lembaga itu sendiri, terus juga dari programnya sampai ke fasilitas yang dipunyai sama lembaga itu. Oke, jadi semakin tertarik nih ya customer nih, calon customer masuk ke lembaga pendidikan kita. Oke ya, kita lanjut lagi next ke PowerPoint selanjutnya. Oke, tadi tentang definisi terkait dengan promosi jasa pendidikan ya. Teman-teman tadi ada 3 ya, temannya sudah menginformasikan ke kita menurut versinya itu promosi jasa pendidikan apa gitu ya. Nah, teman-teman promosi jasa pendidikan ini kalau kita lihat alurnya gitu ya, ini nanti kita membahas terkait dengan pengantar gitu ya. Lalu di alur yang kedua aktivitas komunikasinya ya, sampai kepada item yang ke-6 yaitu memperkuat posisi. Iya, good ya. Next. Oke, ya, ini dari beberapa para ahli yang sudah membahas terkait dengan promosi jasa pendidikan, teman-teman ya. Di sini untuk pertemuan ini kami mengambil 5 ya, 5 dari item yang pertama ini terkait dengan bauran pemasaran. Nah, kelompok berapa? Di minggu keberapa waktu itu membahas tentang bauran pemasaran ada 7P ya. Nah, saya yakin teman-teman sudah hafal terkait hal tersebut karena minggu kemarin kita juga sudah membahas hal tersebut ya. Lalu di sini ada poin yang kedua, mudah-mudahan terlihat yang teman-teman di belakang terlihat ya. Ya, sampai kepada poin yang kelima yaitu teori brand image. Oke? Bisa terbaca, ada yang mau ditanyakan terkait dengan slide ini?
Sudah cukup jelas ya. Oke, kita next lanjut lagi, yaitu strategi dan media promosi jasa pendidikan di Indonesia. Fokus kita di Indonesia terlebih dahulu ya. Nanti next di lain waktu kita fokus ke negara yang lain ya. Oke teman-teman, ini ada strategi promosi jasa pendidikan. Ya, jadi dipromosikan yuk. Kita juga pernah mengalami gitu ya, pernah melihat atau sekolah teman-teman yang dulu waktu SMA, SMP ya, mempromosikan walaupun sekolah negeri tapi tetap ada loh brosurnya gitu ya, tetap ada loh spanduknya gitu ya, dan yang lain-lainnya. Begitu juga di Universitas Negeri Jakarta gitu ya. Universitas negeri walaupun banyak peminatnya tapi tetap terus ada juga untuk bagaimana memstrategikan promosi jasa pendidikan agar semakin tahun semakin banyak peminatnya gitu ya. Oke, itu strategi. Lalu yang kedua, media promosi yang efektif itu seperti apa teman-teman? Ya, terlihat di slide ini. Oke, medianya apa saja? Ya, sampai kepada saat ini sudah beberapa tahun belakangan ini digital tuh penting banget ya untuk mempromosikan sesuatu ya. Yang paling penting juga pada saat teman-teman mau masuk UNJ, teman-teman pasti melihat ya web-web UNJ gitu kan, per prodinya, testimoni-testimoni dari alumninya gitu kan ya, sehingga teman-teman tertarik untuk masuk ke manajemen pendidikan ya. Jadi bergabung dia bersama kita. Ya, jadi tidak berbeda dengan zaman dahulu. Oke, bagaimana mempromosikan dengan zaman sekarang? Ya, sayang banget kalau di zaman sekarang tidak memanfaatkan digital atau teknologi. Ya, jadi sampai teman-teman pun juga mengerjakan tugas-tugas upload langsung yang berkaitan dengan digital. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan strategi dan medianya? Sudah cukup jelas? Yuk kita next. Oke, ini 5 poin penting ya teman-teman di dalam konteks di Indonesia. Oke, ini 5 poin pentingnya. Yang pertama, peran promosi dalam meningkatkan daya saing lembaga pendidikan. Lalu yang kedua, transformasi digital dalam promosi jasa pendidikan. Mbak, cantik, baca dong yang ketiga sampai kelima. Yang ketiga itu pentingnya konsistensi dan kredibilitas pesan promosi. Oke. Lalu yang keempat itu kolaborasi dan partisipasi stakeholder. Yang terakhir? Dan terakhir itu adaptasi strategi promosi terhadap dinamika sosial dan kebijakan pendidikan. Oke ya, karena ini 5 poin penting teman-teman, dari peran sampai adaptasi gitu ya. Nah ini saat teman-teman nanti membuka lembaga pendidikan jenjang apapun, ini dilihat item ini. Ya teman-teman, ini bisa dijadikan acuan. Yang paling terpenting acuannya itu kita lihat kebijakan. Pada saat teman-teman mau buka lembaga pendidikan tingkatnya tingkat PAUD, kebijakan di PAUD tuh kalau kita buka lembaga pendidikan apa saja kebijakannya, ya apa yang diperbolehkan dan lain sebagainya. Ikuti aturan itu. Yang paling penting itu lihat ya, ada dasar hukumnya. Jangan sampai nanti teman-teman ya itu kena ya yang berurusan dengan hukum lah, kan tidak nyaman ya, tidak enak ya teman-teman ya. Tuh, oke? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, oke, kita next lagi. Ya, teman-teman di sini yang pertama ya, alasan pentingnya promosi jasa pendidikan. Mengapa sih ada alasannya? Ya, terlihat ya, yang di belakang terlihat ya. Lalu ada filosofi promosi jasa pendidikan. Dan yang terakhir apa teman-teman? Ya, pendekatan dalam promosi di Indonesia. Oke, kita next lagi. Nah, ini satu di antara contoh desain atau media promosi ya. Kita lihat dulu di isi promosinya. Di isi promosi ini harus kayak gini ya teman-teman. Ya, mau tidak mau, walaupun misalnya kita terakreditasinya masih B, tapi tetap harus kita ungkapkan kepada masyarakat umum ya. Di isi promosi ini harus ada akreditasinya gitu ya, prestasinya, fasilitasnya, sampai dengan kepada alumni yang sukses. Ini diusahakan jangan membohongi publik. Minggu kemarin kita sudah sempat bahas juga ya bagaimana, bahkan ada contohnya gitu ya, contoh yang lagi viral kemarin. Ada sekolah ya kan, sekolah TK yang udah bayarannya mahal tapi fasilitasnya gitu kan. Nah ini jangan ya, isi promosinya itu jangan sampai membohongi publik.
Oke, zaman digital kayak gini ya kan bisa langsung cepat banget viralnya, mau atau tidak? Mau kalau hal-hal yang baik gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke media promosinya. Nah, teman-teman, di lembaga pendidikan teman-teman usahakan harus ada website gitu ya. Terus sering perbaruan gitu ya, kontennya lagi tren nih tentang apa nih. Nah, buat terus gitu ya. Itu jejak digital tuh akan terus ada. Bahkan sampai nanti teman-teman sudah mempunyai keluarga, sudah punya anak, itu akan terlihat dulu Bunda konten sosialnya ini loh gitu. Mungkin tanpa dilihat gitu kan ya, tanpa kita kasih tahu ke anak kita tuh tiba-tiba ada, Bunda waktu zaman kuliah kayak gini ya kontennya ya gitu. Malu-maluin deh gitu. Ya kan? Zaman dulu sih oke, kalau pas zaman nanti anak kita udah dewasa kan kok kayaknya malu sendiri gitu ya ngelihat konten kita yang sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau dibahas terkait dengan isi dan media promosi? Sudah ya? Oke, nanti akan ada juga kita buat ini ya teman-teman, kita buat kelompok yang baru, kelompok kecil saja, tidak kelompok seperti biasa. Nanti coba mendesain isi dan medianya. Oke? Ya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Sekarang kita next. Teman-teman, ini kalau sudah bahas tentang ini nih, ada pertanyaan-pertanyaan, ada studi kasus, otomatis pembelajaran kita di promosi jasa pendidikan akan segera berakhir dan waktunya kita sharing bareng, diskusi bareng ya teman-teman. Ada 3 studi kasus yang teman-teman harus pecahkan menurut versi teman-teman ya. Nggak usah lihat deh di Google gitu ya, di referensi mana, menurut versi teman-teman saja karena tadi kita sebelumnya sudah membahas panjang lebar ya. Oke, studi kasus yang pertama, siapa yang mau mencoba? Bagaimana strategi promosi jasa pendidikan yang paling efektif untuk menarik minat peserta didik baru di era digital saat ini di Indonesia? Fokusnya kita di Indonesia, ya, negara tercinta kita. Ada yang mau coba? Kasus 1? Masnya atau mbaknya? Oke, silakan. Jadi kan tadi sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Ibu menjelaskan bahwa kita ini harus menyesuaikan namanya perkembangan zaman gitu. Jadi kalau menurut saya itu strategi yang paling efektif ini sesuai dengan perkembangan zaman. Kita ini kan mau nggak mau harus melek dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi menurut saya bisa dengan mengupload di media sosial. Karena di situ bisa disatukan konten-konten visual dari sekolah itu, fasilitasnya apa, sarana apa, dan program-program itu apa. Jadi calon pelanggan ini bisa tahu apa yang keunggulannya dari institusi pendidikan tersebut gitu. Jadi ditonjolkan keunggulan-keunggulannya ya. Oke, next yang kedua, ada yang mau coba? Tim ini nih udah 1. Mau coba di tim ini? Atau mau tim ini lagi? Yang kedua, mengapa promosi jasa pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai lokal dan karakteristik masyarakat Indonesia? Walaupun di Indonesia ada lembaga pendidikan internasional ya teman-teman, tapi tetap ada kurikulum Indonesianya juga. Nah, satu di antaranya ini kasus yang kedua nih, harus ada lokalnya, karakteristik di Indonesianya. Jadi nggak bisa tuh semena-mena ya, yang misal Cambridge tuh, mereka full ya kurikulum Cambridge seperti yang ada di luar negeri, tidak bisa karena mereka membuka di Indonesia, otomatis harus mengikuti aturan lokal yang ada di Indonesia. Ada yang mau coba yang kedua? Yuk, mengapa promosi jasa pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai lokal dan karakteristik di Indonesia? Coba, ya. Karena menurut saya itu nilai lokal itu mencerminkan identitas dari kebiasaan masyarakat setempat, Bu. Kalau itu bertentangan maka bisa saja promosi itu dapat ditolak. Oke ya. Jadi memang harus sama ya. Misal gini teman-teman, ya ini di daerahnya daerah laut gitu kan ya. Lalu ada muatan lokal, bagaimana cara memancing gitu ya. Bagaimana kita kalau melihat
apa tuh yang babi-babi itu apa? Ya, bulu babi itu modelnya seperti apa gitu. Terus kalau kita berhadapan harus seperti apa gitu kan ya. Nah itu, tapi kalau diajarkan di Jakarta yang tidak ada lautnya, akan efektif tidak? Nah itu ya, itu jadinya makanya mengapa ada lokal tuh tergantung dari daerahnya masing-masing. Kurikulum pun juga seperti itu ya teman-teman. Itu tergantung Jakarta sama Jawa Tengah itu berbeda gitu ya, sama Bali itu berbeda dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir yang ketiga, yang mau coba siapa? Apa tantangan utama promosi jasa pendidikan di Indonesia ke depan dan bagaimana solusinya? Ada mau coba 3? Tim ini udah 2 nih, tim sebelah kanan saya udah 2. Mau coba yang ketiganya, tim sebelah kiri? Apa tantangan utama promosi jasa pendidikan di Indonesia ke depan dan bagaimana solusinya? Mau tim yang sebelah kanan saya lagi? Kupas tuntas, studi kasus ya. Sini mau coba? Oke, sebentar sebelum jawab ya, kayaknya kasih sesuatu dulu deh untuk tim kanan deh. Aplaus sekali ya, tepuk tangan ya untuk tim kanan. Oke, kupas tuntas oleh yang di sebelah kanan. Yuk, Mas silakan. Tantangan dari promosi jasa pendidikan di Indonesia ke depan tuh menurut saya adalah kurangnya literasi digital dan media promosi yang tepat. Nah, karena mungkin teman-teman di sini kan banyak yang menggunakan media sosial ya, dan menurut saya dan apa yang saya lihat di media sosial itu masih sedikit promosi tentang jasa pendidikan itu sendiri. Okay. Nah, caranya kita untuk solusinya di depan itu yang mana sekarang aja udah masuk ke era digitalisasi, yaitu bagaimana sekolah itu bisa memanfaatkan platform media sosial ini dengan secara tepat dan strategis sehingga dapat memaksimalkan promosi jasa pendidikan itu sendiri. Mungkin bisa lewat kayak di Instagram ada Instagram Ads dan Meta Ads dan lain sebagainya. Jadi kita memanfaatkan AI ya untuk yang baik-baik, yang positif-positif. Satu diantaranya untuk promosi jasa pendidikan. Ya, oke? Ada yang mau dibahas lagi tidak? Sebelum beralih ke video, akan ada pemutaran video teman-teman. Teman-teman bisa nanti dilihat ya, dicermati isi videonya gitu. Ini untuk menambah materi kita pada hari ini ya. Jadi memperdalam, memperkuat materi kita pada hari ini. Ya, kita lihat sekitar 7 menitan. Oke. Silakan, selamat menyaksikan. Halo sobat, berjumpa lagi di Nuril Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan pada fokus tema pemasaran pendidikan. Di 3 video sebelumnya telah dikupas secara berseri terkait konsepsi marketing mix Smart P, mulai dari produk, price, dan place. Dan pada video kali ini, kita akan fokus pada P yang terakhir, yakni promotion atau promosi jasa pendidikan. Jika mencermati berbagai hasil riset di dunia bisnis maupun industri, menunjukkan bahwa promosi berhubungan atau berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan angka penjualan. Maka wajar jika banyak perusahaan menyediakan anggaran cukup besar untuk mensupport kegiatan promosi, dengan harapan dapat mendorong peningkatan image dan respon pasar atas produk yang ditawarkan. Begitu juga dalam dunia pendidikan, promosi berperan penting untuk menggerakkan minat orang tua agar mendaftarkan putra-putrinya di lembaga pendidikan bersangkutan. Secara konseptual, promosi merupakan upaya memberitahukan atau menawarkan produk, baik berupa barang atau jasa, dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi. Dalam pola interaksi antara produsen dan konsumen, misalnya sekolah sebagai produsen dan orang tua sebagai konsumen, masing-masing memiliki motif tertentu sebagai pemicu terjadinya proses interaksi. Produsen memiliki produk untuk ditawarkan, sementara konsumen memiliki kebutuhan untuk dipenuhi. Dan promosi sebagai jembatan penghubung untuk menyampaikan serta memperkenalkan produk kepada konsumen. Kesesuaian kebutuhan atau harapan dari konsumen dengan produk yang ditawarkan oleh produsen akan mendorong terjadinya transaksi pembelian. Dan ketika konsumen merasakan kesesuaian antara harapan dengan kualitas produk yang diterima, maka akan muncul kepuasan. Jika kondisi ideal ini terjadi, tentu sirkulasi proses pemasaran akan berjalan secara berkelanjutan. Dalam kegiatan promosi jasa pendidikan, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Tentu efektivitas strategi promosi dipengaruhi oleh variabel produk, price, dan place.
Semakin berkualitas produk dengan harga yang terjangkau, lokasi yang strategis, serta berbagai variasi distribusi layanan jasa pendidikan yang disediakan, tentu akan mempermudah dalam pengembangan strategi promosi. Strategi promosi yang bisa dilakukan antara lain, pertama, promosi jasa pendidikan melalui iklan, baik di media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Tentunya strategi ini berbayar dengan biaya iklan cukup variatif dari masing-masing media. Kedua, promosi melalui kegiatan publikasi, misalnya melalui media banner, spanduk, pamflet, maupun website. Berbeda dengan iklan yang berbayar dan tergantung pada pihak lain. Strategi ini bisa dilakukan secara mandiri, tinggal menyiapkan tim untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan. Baik iklan maupun publikasi, kedua strategi ini memerlukan kematangan dalam hal konten maupun teknik visualisasi. Ketiga, strategi promosi melalui kegiatan audiensi atau sosialisasi, misalnya dalam bentuk seminar, workshop, atau kunjungan ke sekolah-sekolah. Keberhasilan strategi ini membutuhkan kematangan tema dan kesiapan format acara. Keempat, strategi promosi melalui agen promosi. Hal ini memerlukan pola pendekatan secara personal atau kolektif ke masyarakat. Maka teknik persuasi sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan strategi promosi ini. Dari berbagai strategi promosi tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan agar kegiatan promosi jasa pendidikan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pertama, diawali dari penetapan tujuan promosi. Hal ini untuk memfokuskan target promosi. Apakah promosi diarahkan sekedar untuk memperkenalkan produk pendidikan pada publik atau untuk meningkatkan angka penjualan atau transaksi pada capaian tertentu. Setelah menetapkan tujuan promosi, selanjutnya perlu dilakukan identifikasi sasaran pendidikan. Oke sobat, demikian tadi pembahasan tentang promosi jasa pendidikan. Kita akan ketemu kembali pada bagian akhir dari rangkaian tema pemasaran pendidikan dengan materi analisis kepuasan konsumen. Silakan berikan komentar, pertanyaan, atau saran pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, sudah paham ya? Sudah memperkuat ya informasi yang tadi kita diskusikan sebelumnya. Teman-teman, ya, ada sedikit penilaian. Mengapa saya katakan sedikit penilaian gitu ya? Sedikit penilaian ini materi yang tadi kita sudah diskusikan ya. Lalu saya ingin tahu nih, kira-kira seberapa dalam sih gitu ya pemahaman teman-teman terkait dengan materi ini? Oke, nanti ada penilaian juara 1, 2, 3 akan dapat sesuatu ya. Jadi cepat-cepatan teman-teman dijawab ya materinya yang tadi sudah kita bahas. Oke, dan bisa dilihat dulu kodenya ya. Sudah siap semua? Ready ya? 3, 2, 1. Silakan bergabung. Lihat linknya. Silakan menyaksikan, membaca ya, dan mencermati soal-soal yang ada. 3, 2, 1, go. Oke. Ada 2 soal yang membutuhkan perhitungan ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Siapakah yang juara 1, 2, dan 3? Ya. Apa nih, silakan. Terima kasih ya. Yang juara 1 tetap sama ya. Oke. Tadi kita bahas tentang apa saja? Item per itemnya. Kalau masih ingat, harusnya ingat dong. Ya, mau coba? Mbak, ayo. Kayaknya udah mau jawab. Nah, yuk silakan. Saya juga nyatet beberapa yang Ya. boleh dijelasin. Pertama tadi dimulai dari kita tahu terkait dengan pengertiannya dulu Ya. dari promosi. Yang saya pahami, jadi promosi itu sebagai investasi strategis yang menentukan keberlanjutan dan daya saing lembaga pendidikan. Oke. Sudah cukup? Jelas? Oke. Teman-teman hati-hati di jalan ya. Lakukan aktivitas yang bermanfaat untuk banyak orang. Jaga kesehatan, jaga pola pikir. Ya, kalau ada apa-apa bisa sharing sama saya, Japri, atau langsung ketemu ke Prodi ya. Sampai bertemu di lain kesempatan teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan dokumentasi proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran jasa pendidikan. Melalui video ini, saya berupaya menunjukkan komitmen dalam memberikan pengajaran yang bermakna, konseptual, dan berbasis kebutuhan kompetensi mahasiswa.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatian dan waktunya dalam menelaah video ini sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Salam hormat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.